tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Itu intinya. Yang kedua, memperbaiki hubungan dia dengan korban itu akan baik. Dalam rangkaian restitusi itu nanti sampai menangani memperbaiki hubungan dengan korban. Nah, seperti yang dicontohkan Ibu yang tidak memakai peraturan, melengkapi peraturan itu nanti yang hubungannya itu istilahnya nanti dengan sekolah, karena nanti stigma ke dia itu kamu ini sering tidak memakai apa. Nah, nanti istilahnya dengan kesadaran sendiri dari pelajaran yang kesalahan dia itu nanti dia akan mau melaksanakan sendiri, nanti hubungan dia dengan sekolah akan baik sendiri. Lalu dengan orang tuanya, karena dia mungkin bisa jadi dia nggak punya di rumah, nah nanti diarahkan dalam hubungan dengan orang tua pun nanti kita bantu dari di dalam proses restitusinya. Lalu dalam restitusi itu tidak ada paksaan, tapi ada sebuah tawaran. Ditawarkan ke mereka, aku yang ancak lakukan untuk memperbaikiku. Hubungan seperti itu yang akan terjadi. Lalu yang keempat, restitusi itu menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Kalau mereka memang salah, kalau dia salah, mereka pasti ada alasan untuk berbuat kesalahan tersebut. Jadi untuk dengan restitusi dia akan menuntut untuk melihat kesadaran dari kesalahan tersebut. Lalu yang kelima, mencari kebutuhan dasar. Kadang-kadang orang berbuat itu kayak anak di kelas 1 lah. Saya teruskan pelajaran di jam 9 itu, jam setengah 9 itu agak susah. Rupanya kebutuhan dasarnya itu ya itu lapar. Nah, saya harus paham dengan itu dulu untuk bisa masuk ke dia. Nah, jadi istilahnya mereka berbuat sesuatu itu karena kebutuhan dasar manusia itu yang dia tidak terpenuhi saat itu, makanya dia berbuat kesalahan. Lalu yang kelima, restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk yang sekarang ini yang ditawarkan oleh kurikulum Merdeka. Restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Karakter, yaitu yang Pancasila, profil pelajar Pancasila tadi. Kalau istilahnya, kalau ejawantahnya karakter itu bisa jadi nilai-nilai dan kebajikan yang tertulis maupun tidak tertulis, mau baik itu dalam norma agama maupun norma adat. Yang ke-8, fokus pada solusi. Kita tidak memperpanjang waktu masalahnya, tapi kita fokus pada solusi apa yang akan diambil bersama dia untuk ke depannya. Tidak pada kesalahan, tapi pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid untuk berbuat salah pada kelompoknya. Kadang-kadang dia dapat kesalahan, membuat kesalahan, anak-anak itu terkucilkan dari kelompoknya. Tapi karena dia mau setelah dilakukan restitusi, dia mau memperbaiki diri dan memulai. Kapan mau memulainya? Saya memulainya, minta maaf sekarang Bu. Saya akan melakukannya besok malam Bu. Bisa juga itu. Istilahnya dia yang mengambil keputusan. Nanti istilahnya setelah itu nampak oleh teman-temannya, dia bisa dengan PD masuk ke kelompok mereka lagi. Tidak ada rasa terkucilkan di dalam dirinya. Untuk yang ini ada yang mau dipertanyakan? Lanjut. Nah, kita masuk kepada keyakinan kelas. Nah, ini untuk menjawab pertanyaan kenapa harus keyakinan, mengapa kita tidak peraturan saja, kenapa kok harus keyakinan. Nah, inilah pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai roda 2. Kira-kira apa keyakinannya itu? Kenapa harus orang mau patuh pada helm itu kan karena bisa jadi tapi dapat hukuman. Kan yang tadi kan. Nah, yang ketiga tadi masih ingat Ibu? Yang intrinsik itu, yang dalam dirinya mereka, dia yakin bahwa kalau tidak pakai helm keselamatan nih. Dia yakin helm itu untuk keselamatan. Kalau ingat dia keselamatan dipakai sendiri.
mau daki mau Jawa ya tapi pakai helm. Jadi itu keyakinannya. Nah ini juga kenapa pakai masker, karena kesehatan. Dia sadar untuk kesehatan, dia akan pakai sendiri tanpa disuruh oleh orang lain. Nah, ini juga seperti itu. Jadi ujungnya ya ini tadi, yaitu motivasi dalam diri yang diambilkan oleh keyakinan itu. Kenapa tidak peraturan tapi adalah keyakinan yang diharapkan. Kalau kita kan di lokal itu kan kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bagian dari keyakinan. Tidak salah itu benar. Jadi ini apanya? Diagramnya. Berapa besar peranan peraturan kelas cuma segini. Tapi kalau keyakinan besar sekali, lebih besar lagi. Lalu budaya ini kalau seandainya sudah terlaksanakan, lingkungan positif akan lebih bagus dan akan membudaya baik di rumah maupun di mana saja mereka berada. Kira-kira mana yang keyakinan, mana yang bukan, Bapak Ibu? Yang sebelah kanan atau sebelah kiri? Yang keyakinan. Pak Erik, yang mana keyakinan? Berita, jadi, mana Pak? Kabur nih, kabur. Lebih dekat. Kalau di Zoom aja ya. Oh, Zoom itu. Yang ada kamar. Nah, ada